Oke, saya ulangi lagi. Jadi untuk menulis skripsi bab 1 ini ya, kita pertama kali itu berangkat dari sini dulu. Identifikasi masalah. Ya. Setelah dapat masalahnya apa saja nih, apa saja masalah pokoknya, baru kita jabarkan, kita tulis di latar belakang. Jadi sinkron, Bu. Identifikasi masalah sinkron dengan latar belakang masalah. Ya. Dan harus memaparkan kondisi real di tempat yang akan Ibu jadikan tempat penelitian. Kalau Bu Ana misalkan di KB Harapan, maka Bu Ana ceritakan di KB Harapan itu bagaimana. Nah, tadi kan judul yang mau diangkat adalah pengaruh tingkat pendidikan. Nah, ini ya. Aja di sini. Sektor atas judulnya. Nah. Oke. Latar belakang identifikasi masalah sudah paham ya, Bu ya? Ya. Ya. Lanjutkan ke cakupan masalah. Nah, cakupan masalah ini adalah masalah-masalah yang kita pilih dari semua identifikasi masalah. Jadi, cakupan masalah itu pasti ada di identifikasi masalah, Bu. Misalkan, tadi Bu Ana mau bahas tentang tingkat pendidikan dan kompetensi guru ya. Maka yang akan kita hadirkan di sini adalah hanya dua ini saja. Tingkat pendidikan. Oke. Yang kedua adalah tingkat kompetensi guru. Nah, jadi dua saja yang kita batasi di sini. Jadi cakupan masalah itu adalah fungsinya untuk membatasi masalah-masalah yang akan kita teliti agar kita fokus pada masalah tersebut. Sehingga nanti pada penelitiannya itu tidak memakan waktu yang lama dan kita dapat lebih fokus, Bu. Kan ada 5 masalah, lalu kita tentukan saja 2. Nah, kita tentukan saja 2. Jadi tidak semua masalah yang ada di KB Harapan itu harus kita teliti. Boleh kita pilih 1 atau 2. Nah, di sini kan Bu Ana mau mengangkat judulnya tentang tingkat pendidikan dan kompetensi guru. Maka yang kita ambil adalah tingkat pendidikan dan kompetensi gurunya saja. Oke, cukup sampai situ. Ya. Lalu rumusan masalah adalah kita merumuskan masalah dari cakupan masalah ini. Jadi, rumusan masalahnya kalau seperti ini kira-kira apa ya, Bu? Ada yang punya ide tidak? Kecil. Rumusan masalahnya gampang, soalnya tulis bagaimana pengaruh tingkat pendidikan guru dan kompetensi guru kinerja. Oh, tadi ada yang ketinggalan satu lagi variabelnya, kinerja ya. Tentang kinerja, mulai yang pertama ya. Ini kita buat efektif kalimatnya, bagaimana tingkat pendidikan dan kompetensi guru dan kompetensi terhadap kinerja guru KB Harapan ya.
Guru beri harapan. Nah, ini sudah kita tanda tanya rumusan masalah. Sudah jadi. Lalu tujuan penelitiannya adalah jawaban dari rumusan masalah. Kalau rumusan masalahnya pertanyaannya adalah bagaimana, maka tujuan penelitiannya adalah mengetahui pengaruh. Nah, udah ini saja, Bu. Nah, seperti ini. Titik. Nah, jadi nih, Bu. Tinggal manfaat penelitiannya. Manfaat penelitian tadi dibagi dua ya. Kita lihat panduannya lagi, manfaat penelitian itu ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Nah, kita buat ya. Manfaat teoritis, manfaat praktis. Manfaat teoritis. Dan dua, manfaat praktis. Nah, kita isikan. Nah, jadi Bu, seperti ini Bu. Ini kita sudah punya kerangka dari bab 1 nih Bu. Tinggal Bu Ana lengkapi nanti. Seperti itu. Ya. Kasih Pak. Ya, sampai sini ada yang mau bertanya? Silakan. Jadi kita kemarin sudah buat ini ya, sudah buat identifikasi masalah dan latar belakang masalah. Namun mohon dilengkapi sampai jadi Bu, sampai benar-benar fix jadi ya bab 1-nya. Nanti tugas berikutnya adalah Ibu menyelesaikan sampai manfaat penelitian. Kalau Ibu selesai, maka Ibu sudah punya bab 1. Nah, tinggal dilanjutkan nanti bab 2. Seperti itu. Yang mau bertanya silahkan Bu. Bebas. Izin bertanya Bapak. Ya, silakan. Dengan Ibu siapa? Saya Tri Wahyuningsih. Ya, Ibu Tri, silakan Ibu. Itu yang identifikasi masalah itu minimalnya berapa? Sebenarnya kalau di buku panduan itu tidak ada minimal Bu ya. Namun saya sarankan minimal 4 Bu. Minimal 4. Sehingga dari 4 masalah itu kita bisa ambil setidaknya 2 atau 1 untuk menjadi fokus penelitian yang akan kita teliti. Seperti itu Bu. Oh ya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama Bu. Di chat ada ini. Oh, izin off kamera. Ya, silahkan. Izin bertanya Pak. Ya, Ibu Isti, silahkan. Gini Pak, kan kemarin itu kan kita membuat 2 judul ya. Yang pertama itu kualitatif dan kuantitatif. Ya. Nah, ini untuk tugas selanjutnya ini kan menyelesaikan sampai manfaat penelitian. Ya. Itu apakah di 2 judul itu atau hanya kita ambil di salah satu judul saja? Satu saja, Bu. Satu saja yang Ibu rasa Ibu akan nyaman mengerjakannya. Berarti ini untuk follow up-nya untuk skripsi gitu ya, Pak ya? Iya, betul. Kita output-nya selesai perkuliahan ini, Ibu sudah punya bab 3 yang bisa Ibu ajukan ke Kaprodi nantinya. Oh gitu, nggih. Berarti kalau misalnya di tugas yang ini nanti kalau tidak sama dengan tugas yang pertama itu tidak apa-apa, Pak, nggih, Pak? Oh, tidak apa-apa. Silakan. Oke, terima kasih. Bagi yang belum mengumpulkan, mohon di-upload dulu ya Ibu-ibu. Yang ini kan masih ada 6 tadi yang belum mengirimkan. Nanti mohon sudah 5 sekarang. Nanti mohon dilengkapi karena ini untuk penilaian saya nantinya. Nanti untuk tugas berikutnya akan saya buatkan tempat lagi, nanti akan saya share ke Bu Ana ya. Baik, kalau mau ada yang ingin bertanya lagi, saya persilahkan.
Monggo teman-teman yang belum jelas silahkan bertanya. Oke, semumpung ini ketemu langsung Pak Hafiz. KB Harapan di mana Ibu Ana ya lokasinya Bu? Di Desa Ngemplak, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Temanggung. Gini saja nggak apa-apa deh, KB Harapan. Pak itu bertanya Pak, izin Ya. bertanya. Ya silakan Bu Isti. Untuk apakah itu kita harus menyebutkan lokasinya juga di setiap judul penelitian kita? Kalau versi saya itu tidak Bu. Namun nanti kalau Ibu pembimbing skripsinya minta ya Ibu tuliskan saja. Kalau saya sih tidak Bu. Karena nanti kalau untuk di penulisan jurnal ilmiah itu tidak perlu menuliskan nama tempatnya, nama daerahnya. Oh iya, ya terima kasih Pak. Sebenarnya kalau tanpa KB Harapan juga ini boleh lah sebenarnya. Misalkan pengaruh tingkat pendidikan dan kompetensi terhadap kinerja guru PAUD tadi ya, guru PAUD. Nah, ini sebenarnya seperti ini tidak apa-apa. Nanti lokasinya itu kita paparkan pada bab 3 di lokasi penelitian, bahwa penelitian ini dilakukan di KB Harapan Temanggung seperti itu. Sebenarnya kayak gini saja tidak apa-apa. Cuma nanti karena pembimbing dosen itu beda-beda ya versinya. Kalau saya seperti ini saja tidak apa-apa. Namun biasanya dosen-dosen senior dia maunya lengkap ya. Dia maunya ada nama tempatnya lengkap. Misalkan KB Harapan mana tadi Kandangan Bu ya. Ya, pokoknya lengkap lah gitu. Nanti Ibu sesuaikan saja dengan pembimbing masing-masing. Tapi yang isinya itu sama semua Bu. Sama semua karena semua berpedoman pada panduan skripsi IVET yang ini ya, yang sudah saya share awal perkuliahan. Nah, nanti ini yang kajian pusaka segala macam ini sampai hipotesis itu adalah di bab 2. Lalu bab 3 isinya metode penelitian. Lalu bukan terakhir, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, dan terakhir adalah penutup gitu. Jadi kan alangkah baiknya kalau Ibu nanti pada perkuliahan ini Ibu sudah selesai sampai bab berapa ini, bab 3 ya. Bab 3 sampai metodologi penelitian. Jadi tinggal revisi saja kalau ada revisi dari dosen pembimbing. Lalu selanjutnya semester berikutnya Ibu tinggal melakukan penelitian di tempat masing-masing atau tempatnya bebas ya. Saran saya Ibu melakukan penelitian di instansinya masing-masing saja. Ini guru TK semua Ibu ya, profesinya Bu? Iya Pak. Ya, nah kan mudah Bu, Ibu nanti tidak perlu izin-izin lama di instansi masing-masing, jadi Ibu penelitiannya di instansi masing-masing saja, biar hemat waktu dan hemat biaya nanti. Pak, saya tanya ya Pak. Ya, Ibu Ana silakan. Ini tentang masalah metode penelitian kuantitatif sama kualitatif. Itu kan hubungannya sama metodenya saja ya Pak. Maksudnya judulnya apa saja bisa pakai metode salah satunya gitu kan Pak? Enggak judul ini harus metodenya ini. Gitu enggak kan Pak? Tidak, sebenarnya judul juga dapat dilihat dari judul kita bisa melihat, oh ini penelitiannya kualitatif nih, oh ini penelitiannya kuantitatif nih, gitu. Kalau yang seperti ini pengaruh kan dia masuknya ke kuantitatif. Mana, Bu? Kuantitatif apa kualitatif? Ini punya saya kuantitatif. Kuantitatif ya. Kalau kuantitatif nanti berarti outputnya itu angka Bu, angka. Nanti Ibu misalkan tingkatnya berapa persen, pengaruhnya berapa persen, bisa pakai persentase. Nanti mudahnya Ibu cari saja Bu referensi lain ya yang hubungannya dengan ini tingkat pendidikan dan kompetensi terhadap kinerja guru PAUD. Misalkan ini kita copy ya, kita copy judulnya, langsung kita arahkan ke
Google Scholar, masih ingat Bu yang pertemuan pertama apa ya? Ya. Ya, kita ke Google Scholar ya Bu. Bentar, saya contohkan cara mudahnya. Kita paste saja judulnya. Muncul banyak nih, wah banyak nih ya. Ini tentang kepala sekolah. Kita cari yang relevan dengan penelitian kita. Nah, ini lumayan mirip nih. Kita buka ya, Bu. Kita buka. Lambat nih internet saya. Oke. Hubungan tingkat pendidikan dengan kinerja guru PAUD dalam mengajar. Nah, ini kan mirip-mirip nih, Bu Ana ya. Ya. Nah, kita download nih, Bu. Download full text. Saya download. Ini udah terdownload nih, Bu. Nah, kita lihat ya. Kita lihat di metodenya. Langsung aja ke metodenya. Dibaca dulu boleh deh. Dibaca dulu. Jadi saya pengen lihat metodenya. Nah, ini Bu Ana. Ya. Metode penelitian. Mana nih? Saya zoom saja biar kelihatan semua. Nah, metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ada penelitian kuantitatif dengan jenis korelasi. Nah, dia pakai korelasi nanti metodenya. Lalu sudah deh ibu carilah. Kalau di sini belum lengkap, ibu cari lagi. Di Scholar boleh, di Google biasa boleh tentang penelitian korelasi. Nah, kita lihat outputnya Bu ya. Ini Bu, outputnya dia berupa angka nih Bu. Ya. Dia angka-angka. Langsung ke kesimpulannya ya. Kesimpulannya mana kesimpulannya? Kesimpulan. Nih Bu Ana. Ya. Terdapat hubungan yang rendah antara tingkat pendidikan dan kinerja guru PAUD di Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak, Hulu, Kabupaten Kampar dengan nilai koefisien kontingensi hubungan sebesar 0,3. Ini kan berupa angka nih, karena dia penelitian kuantitatif. Artinya, pendidikan guru dengan kinerja guru PAUD dalam mengajar memiliki hubungan yang rendah dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Itu Bu Ana, caranya. Ya. Ya. Kalau Ibu belum puas dengan jurnal ini, ya cari lagi sampai puas lah. Tadi saya backspace ya. Banyak sekali nih Bu, banyak sekali. Tinggal Ibu cari aja yang relevan. Seperti itu. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Izin tanya lagi, Pak. Ya, Ibu Tri, silahkan Ibu. Kemarin kan sempat bingung juga membedakan antara penelitian kualitatif sama kuantitatif. Ya. Kalau yang kuantitatif kan outputnya angka ya. Kalau yang nanti kualitatif itu outputnya seperti apa? Ya. Terus yang kedua, apakah bisa mengidentifikasi dari judul itu penelitian kuantitatif atau kualitatif gitu Pak? Bisa Bu. Ya, terima kasih Pak. Sebenarnya gini Bu. Pertama kita akan melakukan penelitian, itu kan kita berangkat dari masalah-masalah Bu ya. Nah, masalah-masalah itu akan kita apakan Bu? Kita telitinya akan kita apakan nanti. Kalau seperti Bu Ana ini, misalkan akan meneliti tentang tingkat pendidikan dan kompetensi guru. Nah, lalu kita pikir, nah ini ada masalah di tingkat pendidikan dan kompetensi guru. Akan saya apakan ya? Saya carilah pengaruhnya seperti apa. Nah, kalau pengaruhnya kan tadi ada tingkat korelasi ya. Nah, itu akan menjadi penelitian kuantitatif seperti itu. Atau kalau Ibu masih bingung dan ingin mencari contoh yang lain ya. Misalkan Ibu gini saja deh, di Google, Ibu googling saja contoh. Ini screen saya masih terlihat tidak Bu ya? Terlihat Pak. Terlihat ya? Pak. Google Chrome saya terlihat ya? Terlihat. Ya. Contoh judul penelitian kualitatif dan kuantitatif. Ibu di Google aja itu sudah banyak Bu yang bisa Ibu ambil kesimpulannya ya. Misalnya saya buka satu situs ini.
Berikut contoh judul penelitian kualitatif dan kuantitatif. Oh, ini dia nggak dikategorikan ini. Sebenarnya kalau Ibu sudah baca modul yang saya berikan kemarin itu yang ya. Kemarin kan saya sudah mengupload ini di Google Classroom, nanti Ibu bisa baca lagi. Ini sudah jelas nanti Bu tentang detail tentang penelitian kualitatif dan kuantitatif ya. Baik, kita kembali ke browser, kita lihat contoh judul penelitian kualitatif. Contoh judul penelitian kualitatif nih. Analisis. Nah, diawali dengan analisis, evaluasi. Oke Bu. Contoh penelitian mana ya, kuantitatif kan nggak di sini. Kualitatif masih. Oh, ini kualitatif semua ini. Jadi diawali dengan kata-kata analisis, terus lagi dampak, lagi nih. Jadi bisa Ibu browsing sendiri Bu ya, banyak lah yang bisa Ibu ambil dari internet ya Bu ya. Kalau untuk pembahasan lebih dalamnya, Ibu silahkan baca modul yang saya upload di Google Classroom. Nah, kuantitatif nih Bu, diawali dengan pengaruh, kemudian efektivitas, hubungan, nah, seperti itu Bu. Itu ya tadi Bu Isti ya tadi ya. Bu Tri, Pak. Bu Tri, oke Bu Tri. Terima kasih, Pak. Ya. Jadi saya tekankan lagi, penelitiannya berangkatnya dari masalah ya Bu ya. Baru dari masalah itu Ibu berpikir mau Ibu apakan nih? Apakah akan Ibu kualitatifkan, apakah Ibu akan kuantitatifkan, seperti itu. Enaknya seperti apa? Nah, Ibu yang tahu kondisinya nanti di lapangan seperti apa. Baik, ada lagi ingin bertanya? Silakan. Bapak izin bertanya, Pak. Iya, Ibu Devi, silakan. Kemarin di tugas Google Classroom itu kan ada yang mengusahakan untuk penelitian itu yang up to date begitu ya, Pak? Ya, nah, betul. ciri-ciri penelitian yang tidak up to date atau penelitian yang up to date itu yang seperti apa, Pak? Yang bisa kita ambil itu masalahnya. Terima kasih. Yang tidak up to date Bu ya. Nih, saya ke Bu Ana lagi. Tadi ada masalah menyinggung soal LK. Pembelajaran menggunakan lembar kerja. Ini kan dari zaman dulu pasti ada lembar kerja ya Bu ya. Nah, itu tidak up to date Bu. Kalau Ibu meneliti ini itu sama saja Ibu apa ya? Tidak ada inovasinya. Ibu meneliti pengaruh misalkan pengaruh prestasi siswa PAUD dengan menggunakan metode lembar kerja atau dengan menggunakan metode ceramah lembar kerja itu kan sudah dari dulu ada. Nah, itu tidak up to date Bu. Kalau yang up to date Ibu cari aja metode-metode baru tadi seperti ada kalau inquiry tadi yang ini ya, inquiry sebenarnya sudah lama, cuma ya tidak apa-apa karena ini masih berkembang terus dia. Inquiry, eksplorasi, lalu pakai loose part, pakai STEM misalkan, itu boleh seperti itu Bu. Nah, bisa dipahami Bu Devi? Baik Pak, terima kasih atas penjelasannya. Sebenarnya yang tingkat pendidikan, tingkat kompetensi ini juga sebenarnya sudah lama Bu. Cuman kan ini di tiap lembaga itu beda-beda ya. Tiap lembaga beda-beda, tapi perbedaan itu masih bisa kita ajukan untuk skripsi. Tapi kalau yang hampir di semua lembaga itu penerapannya sama, seperti pemberian LK, metode ceramah,
atau apalagi ya. Ya 2 itu saja sebagai contohnya. Itu kan semuanya hampir sama. Nah, itu tidak perlu diteliti lagi yang seperti itu. Seperti itu, Bu. Mungkin di Bu Ana misalkan ya, di Bu Ana ini tingkat pendidikan gurunya misalkan hanya 30% yang S1 bidang PAUD ya. Tapi ternyata anak-anaknya malah ini dengan 30% itu hasil penelitiannya mendapatkan hasil siswanya baik prestasinya. Nah, itu kan temuan baru, Bu. Dengan tingkat pendidikan yang sesuai hanya 30% guru-gurunya, tapi menghasilkan prestasi siswanya bagus-bagus. Itu kan sebuah temuan. Nah, nanti dari penelitian itu yang 30%, tapi kita bisa dapat hasil yang bagus di siswanya, itu bisa kita gali, Bu. Kita bisa gali. Kenapa? Walau dengan 30% yang S1 PAUD atau bidang PAUD, tapi anak-anaknya tetap bagus outputnya, itu bisa diteliti seperti itu. Nah, itu yang saya bilang tadi, karena kondisi di instansi masing-masing beda-beda. Mungkin kondisi di TK-nya Bu Ana dengan TK-nya Bu Devi kan pasti beda, Bu ya. Jumlah gurunya, tingkat pendidikan gurunya, umur gurunya, kompetensi gurunya seperti apa, itu pasti beda, Bu. Itu bisa diteliti yang seperti itu. Tidak masalah, jadi kalau tingkat pendidikan dan tingkat kompetensi, itu tidak masalah. Bisa dipahami, Bu Devi ya? Halo, Bu Devi. Iya, Pak. Bisa dimengerti ya, Bu ya? Insya Allah ya. Terima kasih ya, Pak, penjelasannya. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi silakan ingin bertanya. Misalkan terlintas mau membahas tentang apa, skripsinya boleh ditanyakan. Tidak ada? Maaf Pak, izin bertanya. Iya, Ibu Santi silakan, Bu. Iya, ini kan kita untuk tugas selanjutnya, apakah kita bisa konsultasi dulu Pak, ke Pak Hafiz sebelum kita mengirimkan tugas itu, Pak? Konsultasi, maksudnya bertemu atau bagaimana ya, Bu? Iya, bisa bertanya WA apa, gitu ya, Bu ya? apa Ya. belum gitu. Ya, boleh, Bu, tidak apa-apa, Bu. Cuman mohon jangan malam-malam ya, Bu ya. Oh Kalau iya. saya balas Ya. nanti, insya Allah. Iya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Kemarin yang mengumpul duluan itu Bu Ana sama Bu ini, siapa? Meliana. Satu lagi ya, terakhir kita bahas punyanya Ibu Meliana. Bu Meliana Ya. hadir di sini? Ada, Pak. Ada ya, baik. Iya. Nomor 1 boleh nih, Bu, boleh nih, boleh. Nomor 2, ini akan susah nanti, Bu. Karena Ibu harus kolaborasi dengan pemerintah desa. Tapi kalau Ibu rasa Ibu mudah aksesnya ke sana, tidak apa-apa. Oh iya, Pak. Ya. Nomor 1 ini tentang orang tua kurang memperhatikan perkembangan karakter anak. Kurang memperhatikan perkembangan karakter anak. Ini karena selalu ditemani gitu, Bu ya, saat sekolah, Bu ya. Atau bagaimana, Bu Meliana? Ada yang selalu ditemani, ada yang orang tuanya terlalu sibuk bekerja, jadi kurang perhatian dengan anak-anaknya. Jadi anak mau apa itu dibiarkan. Oke. Nah, bisa, Bu, ini bisa Ibu lakukan penelitian. Nanti yang perlu Ibu lakukan adalah Ibu harus menjabarkan secara detail. Misalkan ada berapa anak di TK Ibu, lalu ada berapa orang tua yang sibuk, yang kurang perhatikan, atau yang misalkan kerja pagi pulang malam seperti itu, ataupun orang tua yang selalu menemani anaknya saat sekolah gitu, Bu. Itu bisa Ibu teliti. Iya, Tapi Pak. datanya harus Ibu itu, Bu ya, Ibu jabarkan secara detail, paparkan
bahwa di TK Ibu ada berapa siswa, lalu orang tua muridnya berapa persen yang bekerja full atau tidak bekerja atau apa gitu. Nanti bisa Ibu cari, bisa Ibu gali. Yang pasti yang perlu Ibu lakukan adalah Ibu cari teori-teori atau penelitian terdahulu yang relevan, yaitu tentang perkembangan karakter anak dan peran orang tua. Keywordnya, kata kuncinya dua ini saja, Bu. Perkembangan karakter anak, lalu peran orang tua. Itu bisa nanti Ibu dapat banyak di sana. Iya Pak, terima kasih. Kemudian kalau untuk ini kan penelitian kualitatif ya Pak? Iya. Terus itu outputnya seperti apa? Kalau tadi kan kuantitatif itu angka. Kalau yang ini seperti apa? Oke, kualitatif itu sebenarnya ada kategorinya lagi ya, banyak. Tapi ini saya rasa Ibu deskriptif kualitatif. Nanti Ibu outputnya hanya bercerita, Bu, bercerita tentang tentang karakter anaknya seperti apa dengan orang tua yang seperti ini gitu. Jadi nanti Ibu pengumpulan datanya melalui wawancara ke orang tua, wawancara ke anak, wawancara ke guru, dan observasi. Observasi itu yang saya bilang tadi, Ibu cari datanya. Berapa orang tua yang bekerja full atau orang tua yang tidak bekerja, seperti itu. Jadi nanti outputnya adalah cerita, deskripsi dari penelitian yang Ibu lakukan. Nah, nanti Ibu ke Google Scholar saja. Tadi ya seperti saya contohkan ke Bu Ana ya. Nanti Ibu akan terbuka pikirannya. Oh, nanti bisa seperti ini saya hasilnya gitu. Ya, Bu ya. Iya, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, ada lagi Ibu-ibu? Ini ibu-ibu ini di semester berapa sekarang ya? Gimana Pak? Di semester berapa sekarang, Bu? Atau berapa semester yang harus ditempuh? 3 semester. 3 semester. Oh, sebentar ya. Nah, berarti harus jadi nih, Bu. Semester 1 ini. Ya. Iya, harus jadi nih. Jadi nanti Ibu semester 2-3 tinggal bimbingan-bimbingan aja. Ambil data, olah data, bimbingan. Seperti itu. Karena kan lumayan Bu ya, SPP-nya ya. Kalau yang RPL. Terima kasih Pak, termasuk ringan. Termasuk ringan ya? Oh, alhamdulillah kalau gitu. Ya. Baik, ada lagi Bu yang ingin ditanyakan? Silakan. Nah, ini boleh nih Bu Devi, judulnya boleh nih Bu. Lagi spesifik ya, terhadap kemampuan bicara siswa. Ini boleh nih. Peran orang tua juga. Nah, jadi kalau peran orang tua nanti Ibu bisa barengan ngerjakannya dengan Bu Meli tadi. Bu Meli ya tadi. Iya, Bu Meli tadi. Kan kalau Bu Meli dia terhadap apa nih? Karakter, sedangkan Bu Devi tentang kemampuan bicara. Ini bisa nih Bu dilanjutkan ini. Bu siapa nih? Bu Devi, Bu Meli, Bu Ana. Bisa. Yang lainnya saya rasa sudah sama semua, maksudnya kalau sudah mantap sudah dilanjutkan saja sampai bab 1-nya selesai, Bu. Oke, Bu, ada lagi yang bertanya? Kalau tidak ada, kita cukupkan ya, Bu ya. Ini saya sudah ngambil waktunya ya. Apa Pak, ini kebetulan Bu Nelly-nya kosong, laptopnya rusak katanya. Bu Nelly itu mata kuliah apa ya, Bu? Itu di sosial. Anak usia dulu. Baik, tidak ada lagi yang bertanya, Bu. Silakan, Bu. Mohon bertanya lagi, Pak. Oh iya, Bu Tri. Oke, Bu. Monggo, Bu.
Itu kalau buat data penelitian skripsi itu ada minimal sampelnya enggak? Soalnya di lembaga saya itu muridnya sedikit, Pak. Kalau di lembaga emang sedikit, Bu. Kalau saya tidak masalah. Tapi nanti tergantung dosen pembimbingnya juga, Bu. Kalau saya misalkan Ibu meneliti di TK Ibu muridnya hanya sedikit, misalkan hanya 20 misalkan. Ya tidak apa-apa, emang seperti itu keadaannya. Tapi ada dosen pembimbing yang agak strict ya Bu ya. Jadi minimal harus sekian itu. Jadi nanti tergantung dosen pembimbingnya kalau itu. Kalau versi saya itu tidak masalah. Kalau dosen pembimbingnya minta yang lebih banyak ya mau tidak mau Bu Tri tadi. Seperti itu Bu. Oh ya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Matematika kata-kata kemudian Ibu Meriska ada yang mau tanyakan? Tidak, Pak. Ya. Ini rata-rata dari Temanggung ya Bu ya? Iya Pak, dari Temanggung semua. Keselip itu satu, Jogja tok itu Bu. Baik Bu, kalau tidak ada kita akhiri ya Bu ya perkuliahannya. Ya Pak. Baik Ibu, terima kasih ya, atas perhatiannya, partisipasinya. Semoga bermanfaat ya Bu. Nanti tugasnya akan saya posting di Google Classroom, mohon dikerjakan. Dan yang belum mengupload tugas yang pertama ini mohon dilengkapi. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya Bu. Ya, Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih.